Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya saya sudah mereview Mushaf Al-Quran Al-Ihsan ini. Kali ini saya tidak mau mereview lagi Mushaf Al-Quran ini, tapi Mushaf Al-Quran ini mengingatkan bahwa kita walaupun sudah membaca Al-Quran secara auto, bahkan berkali-kali dalam satu bulan misalnya sampai khatam gitu, atau bahkan ada yang sehari khatam 2 kali ya. Kadangkala ada rasa boring, ada futur, lemah semangat gitu, terutama ketika kita tidak bisa memahami kata demi kata dari Al-Quran itu. Apalagi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak sepenuhnya mudah untuk dipahami orang awam, kecuali dengan bantuan para ulama ya. Nah, kalau sekedar baca terjemahnya kadangkala itu kemudian kita terjebak pada cara berpikir kita sendiri, lalu kita kira hasil berpikir kita itu adalah fakta yang terjadi sebagaimana di Al-Quran ya. Contoh, dulu pernah ada buku yang mengajak pembaca itu berasumsi jangan-jangan kisah hancurnya pasukan bergajah yang katanya di dalam Al-Quran itu ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun yang digerogoti, itu jangan-jangan adalah serangan pesawat ulang-alik yang teleport dari zaman masa depan, yaitu zaman sekarang misalnya. Begitu. Kemudian kalau ini diyakini kan, oh berarti yang terjadi memang begitu. Padahal faktanya kita juga nggak tahu. Faktanya apakah seperti itu, ataukah tidak sama dengan cara pemahaman kita. Masalahnya di situ. Nah, keboringan semacam itu tadi hanya contoh saja ya. Dan di dalam Al-Quran itu kan banyak kisah-kisah. Keboringan semacam itu perlu kita kasih intermezzo ya. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama ya, kalau kita itu ada satu saatnya itu merasa pusing, merasa ragu dengan Allah, merasa pusing dengan takdir, merasa capek dengan ilmu Allah yang sangat banyak, susah untuk dipahami. Nah, ada saatnya kita kasih intermezzo kepada diri kita sendiri. Intermezzonya apa? Intermezzonya bisa kita taruh dulu Al-Quran sementara, kemudian kita cari buku-buku cerita yang bisa membantu menguatkan iman kita. Nah, buku cerita itu kan banyak ya, terutama cerita-cerita nyata. Boleh-boleh saja kita istirahat begitu. Nah, ini saya rekomendasikan buku Chicken Soup for Muslim Youth, buku yang berisi 69 kisah nyata dari Timur Tengah. Kisah nyata yang ada di sini mulai dari menyegarkan, menyamankan, membahagiakan, menyemangatkan, menyedihkan, mengagetkan, menakutkan ya. Ini disusun oleh wartawan senior yang juga penghafal Al-Quran, yaitu Syekh Dr. Ahmad Salim Badwailan dan Syekh Abdullah bin Muhammad. Bukunya cantik, tata letaknya, tebalnya 332 halaman ditambah 8 halaman, berarti 340 halaman. Covernya soft, kertasnya HVS, kemudian ada banyak footnote-nya dari mechanical editornya. Ya dah, cantik ya. Kemudian bagusnya adalah ini bukan cerita fiksi, ini benar-benar non fiksi. Ada banyak cerita misalnya, dan ini bisa menguatkan iman kita lagi. Oh ternyata
beneran loh, ada loh. Kita cara berpikirnya seperti itu. Akhirnya kita kan jadi semangat lagi untuk membaca Al-Quran, untuk membaca hadis. Dulu para ulama ya, misalnya kitab Tarikh Tabari, kemudian Al-Bidayah wan Nihayah, kemudian Al-Muntazam Ibnul Jauzi ya. Tuh kita Syiaru A'lamin Nubala, Hilyatul Auliya ya. Itu banyak-banyak. Tarikh Baghdad itu bahkan aduh banyak gitu, mahal itu. Nah, itu ditulis para ulama adalah sebagai intermezzo ya, karena banyak cerita-cerita mengagumkan. Nah, itu kemudian membuat kita semakin semangat iman kita. Nah, di buku ini Chicken Soup for Muslim Youth ini ada banyak cerita ya. Misalnya heroin di tas sekolah. Nah, kemudian kisah tentang ipar itu maut. Kemudian mobil dan sebuah mushaf. Syaitan menjadi orang keempat. Pertaubatan Syekh Said Al-Qahtani, bertaubat di Bangkok, hanya punya satu ginjal. Kemudian aku benci ibuku. Kemudian ada cerita seorang model dari Paris, kisah taubatnya Hala Fuad. Nah, itu artis juga. 4 dokter yang masuk Islam. Kemudian ada juga yang saya baca itu saya kenang banget, itu adalah orang yang sakit, kemudian pintu rumahnya itu bisa terbuka, di situ turun malaikat, kemudian diajak. Nah, tapi kemudian saya juga agak lupa itu. Pokoknya itu sudah lama buku ini saya baca karena saya suka sekali buku ini. Serangga membuatnya bertaubat. Kemudian jika anak terkasihmu meninggal dunia, kunikahkan ia dengan putriku. Nah, banyak ya kisahnya, ada 69 intermezzo yang bagus buat kita kalau capek baca Al-Quran, capek baca hadis. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.